Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang masih berada di bab 6, yakni induksi elektromagnet. Tapi sebelumnya jangan lupa mempersiapkan buku catatan kalian ya untuk mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua diberikan kemudahan ya untuk melaksanakan pembelajaran kita pagi hari ini dan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, kita mulai ya. Penemuan induksi magnet. Masih ingat minggu lalu pembelajaran kita mengenai cara membuat magnet, salah satunya adalah elektromagnetik. Kemudian ada juga selain elektromagnetik, ada juga menggosok, kemudian konduksi dan induksi. Nah, pada saat Hans Bastian Ørsted melakukan percobaan mengenai kawat yang membuktikan magnet dapat dibuat dari kawat berarus listrik, jadi ini kemarin sudah kita pelajari. Ørsted itu minggu lalu kita mempelajarinya, yakni ketika paku dililitkan dengan sebuah kawat yang dihubungkan dengan sumber tegangan dan menghasilkan arus listrik, ternyata paku tersebut berubah menjadi magnet. Nah, itulah percobaan dari Ørsted. Jadi Ørsted itu membuktikan bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Nah, ternyata timbul pertanyaan sebaliknya, apakah mungkin arus listrik ini dihasilkan oleh sebuah magnet? Ternyata dibuktikan oleh Joseph Henry dan dipublikasikan oleh Michael Faraday. Jadi Michael Faraday ini membuktikan bahwa induksi magnet itu menghasilkan arus listrik. Jadi berkebalikannya dengan Ørsted. Kalian catat ya. Ørsted membuktikan arus listrik menghasilkan medan magnet, sedangkan Michael Faraday dan Joseph Henry membuktikan bahwa induksi magnet akan menghasilkan arus listrik. Nah, ternyata dari percobaan Michael Faraday, ini dia mendekatkan elektromagnetik dengan sebuah besi yang dililitkan oleh kawat. Ternyata pada kumparan yang di samping itu timbul arus listrik yang disebut dengan arus induksi. Apa sih arus induksi itu? Arus induksi itu adalah arus yang timbul akibat perubahan garis gaya magnet. Ini yang perlu kalian perhatikan. Arus induksi itu arus yang timbul dari perubahan garis gaya magnet. Perubahan artinya berubah, dia tidak diam. Jadi adanya arus listrik itu timbul ketika ada perubahan medan magnet atau magnetnya digerakkan. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara menentukan arus induksinya? Untuk menentukan arus induksi atau penyimpangan dari jarum galvanometer, maka kita harus menentukan dulu kutub magnet yang ditimbulkan kumparan yang akan diinduksi. Nah, tapi sebelumnya apa sih galvanometer itu? Galvanometer adalah alat untuk mengetahui apakah ada arus atau tidak. Jadi di sini ini yang merupakan galvanometer. Bu Guru ulangi ya, galvanometer adalah alat untuk mengetahui apakah ada arus atau tidak. Tidak bisa untuk menghitung atau menjumlah arusnya, tapi dia hanya untuk mengetahui, mengecek, oh ternyata kumparan ini menghasilkan arus listrik, seperti itu. Nah, masih ingat kaidah tangan kanan? Keempat jari menunjukkan arah arus dan ibu jari menunjukkan kutub utara. Jadi untuk menentukan arus induksinya, menentukan penyimpangan jarum galvanometernya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kita lanjutkan. Selain dengan menggunakan elektromagnetik, jika suatu magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka dapat menyebabkan timbulnya arus induksi. Nah, untuk menentukan pergerakan dari galvanometer,
kita akan melihat kutub magnet yang masuk pertama kali dan yang keluar pertama kali. Ya, kutub ini akan menentukan kutub magnet dari kumparan, kemudian menggunakan kaidah tangan kanan. Kita lihat di sini. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini magnet yang kita gunakan. Ini kumparannya. Kumparan ini tidak kita hubungkan dengan sumber tegangan, sehingga kalau tidak ada magnet yang masuk dan keluar, dia tidak akan ada arus listrik karena tidak ada sumber tegangan. Lalu ketika magnet ini digerakkan masuk dan keluar, begitu seterusnya, maka ternyata kok jarum galvanometernya akan menunjukkan pergerakan atau menyimpang. Oh, ternyata akan ada arus listrik. Sebagai contoh sederhana, kalian bisa tahu dari sepeda yang ada lampunya. Sepeda itu ketika kita ayuh secara cepat, maka lampu pada sepeda itu akan menyala lebih terang. Ketika kita ayuhnya perlahan, maka sepeda itu akan menyala redup lampunya. Nah, ketika tidak kita ayuh, maka lampu pada sepeda itu akan padam. Begitu juga yang terjadi pada percobaan ini. Jadi, magnet ini ketika kita gerakkan masuk dan keluar, maka jarum galvanometernya akan menyimpang. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau magnet ini digerakkan masuk kemudian dia diam di dalam kumparan? Apakah jarum galvanometernya akan bergerak? Ketika dia masuk, jarum galvanometernya memang menyimpang. Tetapi ketika magnet itu diam di dalam kumparan, jarum galvanometernya akan diam. Kenapa? Berarti tidak ada arus induksi. Jadi kata kuncinya arus induksi itu akan terjadi ketika ada perubahan medan magnet. Entah magnet yang masuk ke dalam kumparan atau sebaliknya kumparan yang masuk ke dalam magnet. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang cara menentukan jarum galvanometernya menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ternyata setelah kita perhatikan dari percobaan yang pertama, ini yang masuk pertama kali adalah kutub apa anak-anak? Kutub utara. Sehingga di sini kita yang pertama kali kita tentukan ini kutub utara, ini kutub selatan. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, keempat ibu jari adalah menunjukkan arah arus dan ibu jari menunjukkan kutub utara, maka jempolnya kita arahkan ke arah kiri. Sehingga kutub utaranya sebelah kiri, kemudian arah arusnya mengikuti. Jadi ini dia ke sana, ke atas, dan ini kabel yang paling akhir dia ke bawah. Nah, ke bawah seperti ini, sehingga jarum galvanometernya dia mengikuti arah arusnya. Oh, menyimpang ke kanan. Begitu ya anak-anak ya. Begitu sebaliknya ketika magnetnya dikeluarkan. Nah, kita lanjutkan. Lalu, apa yang mempengaruhi GGL induksi itu? Ternyata besarnya suatu GGL induksi atau arus induksi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, magnet yang digunakan. Semakin kuat medan magnet yang digunakan, maka semakin besar GGL induksi atau arus induksi yang dihasilkan. Jadi ini magnetnya yang digunakan, kalau dia semakin kuat, maka semakin besar arus induksinya. Ini kita gambarkan kumparannya terlebih dahulu. Seperti ini jarum galvanometernya. Nah, yang kedua adalah semakin cepat magnet digerakkan masuk dan keluar ke kumparan, maka dia akan semakin besar juga arus induksi yang dihasilkan. Seperti contoh pada sepeda tadi, semakin cepat mengayuh maka lampunya semakin terang. Yang ketiga, lihat pada lilitannya. Semakin banyak lilitan yang kita gunakan, maka arus induksi yang dihasilkan semakin besar. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi atau arus induksi ada magnet yang digunakan, kecepatan magnet masuk dan keluar ke dalam kumparan, dan jumlah lilitan pada kumparan. Ya anak-anak, demikianlah tadi
penjelasan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakan kepada guru kalian. Kemudian sebelum ke tes kalian, ini ada contoh soal. Yang pertama adalah perubahan suatu arus listrik oleh suatu perubahan medan magnet disebut apa, anak-anak? Iya, betul sekali, induksi elektromagnet. Yang nomor 2, berikut adalah cara menimbulkan arus induksi kecuali. Tadi ingat ya, arus induksi itu kata kuncinya adalah adanya perubahan. Kalau diam, dia tidak akan menghasilkan arus induksi. Sehingga kata kuncinya, karena ini pertanyaannya kecuali, berarti kalian pilih yang diam. Jawabannya yang mana? Oke, yang B. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tes penilaian yang sudah kami kirimkan pada kelas tim sekalian masing-masing. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.